Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghantar kita sekalian ke dunia ini untuk waktu yang sangat singkat. Tapi dalam waktu yang singkat dalam kehidupan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala hantar kita untuk membina kehidupan akhirat yang selama-lamanya kekal abadi. Umur kita umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam hanya sekitar 60-70 tahun. Bahwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang kita hendaknya berpikir bagaimana dengan waktu yang singkat ini kita bisa buat amal yang mana umat-umat yang lain tidak bisa menghuli amal kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia, seluruh alam sampai hari kiamat. Sedangkan nabi-nabi yang terdahulu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk kaumnya saja. Dan ketika dikatakan kepada Nabi Isa alaihissalam bahwa di sebelah kampung mereka tidak kenal Allah, dakwailah mereka. Maka jawab beliau, aku tidak diutus untuk Bani Israel, bukan untuk mereka. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat di seluruh alam. Bahwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab itulah yang sekarang Allah Subhanahu wa taala letakkan di atas setiap pundak umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik yang kecil, yang muda, yang tua, laki-laki, wanita, kaya ataupun miskin, semua memikul tanggung jawab sebagaimana tanggung jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk menyebarkan agama, mendakwahkan agama ke seluruh dunia.
bahwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala satu perkara kita mengerjakan sholat sendiri, maka pahalanya tidak begitu besar. Apabila kita ini usaha atas orang lain supaya mereka juga mengerjakan sholat, maka pahalanya akan mengalir terus, pahala akan semakin besar, semakin bertambah. Inilah doa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita umat hari ini menjadikan kerja Rasulullah SAW sebagai tanggung jawab kita dan kita kerjakan, maka Allah SWT akan memberikan kepada kita pahala yang besar. Dan kemudian karena selama ini kita tidak begitu perhatian terhadap usaha dakwah ini dan belum menjadikannya sebagai maksud hidup kita, belum mengutamakan kerja ini atas kerja-kerja yang lain, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu yang akan datang, di masa yang akan datang, sejak saat ini kita azam untuk menjadikan dakwah ini sebagai maksud hidup kita pergi ke seluruh alam. Apabila kita ini menjadikan dakwah maksud hidup kita, pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah, kepada para nabi, Allah akan berikan kepada kita. Doa-doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seperti doa-doanya para nabi. Suatu kali kami mengadakan istimewa di Karachi, maka waktu itu hujan turun. Maka kami katakan kepada seluruh majma', kepada seluruh yang hadir, supaya membaca doa Allahumma hawalaina wala alaina. Maka semua serentak membaca doa Allahumma hawalaina wala alaina. Maka di seluruh Karachi hujan lebat, tapi tempat istimewa kami tidak turun hujan walaupun satu tetes. Dan itu pun terjadi di zaman sahabat. Jika Sayyidina Umar radhiyallahu membawa satu pasukan perang, yang satu bagian di depan, satu bagian di belakang. Maka ketika hujan turun, jemaah yang bersama Sayyidina Umar basah kuyup, terkena air hujan. Yang di belakang mereka tidak terkena hujan, dijaga oleh Allah SWT. Maka ketika mereka bertemu, Sayyidina Umar bertanya, mengapa kalian tidak basah? Apakah hujan tidak turun di tempat kalian? Mereka menjawab, kami hujan turun di tempat kami membaca doa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Sayyidina Umar pun berkata, kalau begitu masukkan kami ke dalam doa kalian, doa kami juga tidak terkena air hujan. Demikianlah hadirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasul kita Nabi Muhammad SAW dihantar untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Bagaimana untuk mengajak semua orang yang Nasrani, Yahudi, semua usaha atas mereka, supaya mereka ini mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dan sehingga mereka menjadi orang Islam dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita ini mengucapkan La ilaha illallah sekali, seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya yang hadir di sini kita azam, kita niat, kita jumpa kepada semua orang yang penduduk Jakarta ini, jumpa satu-satu orang, dan kita ucapkan sampai minta kepada dia supaya mengucapkan La ilaha illallah, supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya sekali dua kali, tapi kita bicarakan lagi, kita ucapkan lagi dan lagi, sehingga keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala masuk dalam hati kita. Yang ada dalam hati kita hanya Allah, selain Allah Subhanahu wa taala keluar daripada hati kita. Jika dalam keadaan seperti itu, doa apa saja yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam berjatuh yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sempurna. Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya langsung memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadikan api sebagai taman surga untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam percaya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sempurna. Di dalam hatinya hanya ada Allah, tidak ada yang lain. Allah Subhanahu wa taala membuka 12 jalan di dalam laut untuk Nabi Musa alaihissalam.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, ini orang Indonesia, tapi jangan merasa bahwa kita ini orang Indonesia. Jujur kami katakan kepada saudara kami di Pakistan, kalian jangan menganggap diri kalian ini orang Pakistan. Juga yang di India kami sampaikan kepada mereka, jangan anggap diri kalian orang Islam di India. Tapi anggaplah diri kalian sebagai umat Rasulullah SAW yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini untuk meneruskan kerja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk melanjutkan usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nabi yang terdahulu ada sebagian mereka yang diutus untuk satu kaum saja, dan sebagian mereka diutus untuk satu negara saja, untuk satu bangsa saja. Tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perasaan tanggung jawab inilah yang hendaknya kita wujudkan di dalam diri kita. Dan setiap daripada diri kita, anak kita, cucu kita, semua, bahkan bayi-bayi yang baru lahir, mereka adalah penerus kerja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini untuk meneruskan kerja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita berniat bagaimana niatnya Rasulullah, yaitu untuk menyampaikan agama ke seluruh alam, dan setiap amalan kita, ucapan kita niatkan untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat, maka kita akan mendapat pahala sebanyak itu. Katakan barang siapa yang membaca ya Allah maghfirli walil mu'minina wal mu'minat 25 kali, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang mukminin dan mukminat di seluruh alam. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di segala tergantung kepada niat. Apabila kita niat sebagaimana niat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita niatkan untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat, maka pahala sebanyak itu akan didapatkan, akan diberikan kepada kita. Dan pertolongan yang Allah SWT berikan kepada Rasulullah, Allah SWT akan berikan kepada kita juga. Dalam beliau juga sampaikan barang siapa membaca surat Fatihah 7 kali setelah sholat Jumat, kemudian baca Qul Huwallahu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, dan Anas Al-Hamdulillah 7 kali, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang soleh, mukmin dan mukminah di seluruh dunia. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pahala itu tergantung daripada niat kita. Apabila niat kita di luar jauh sebagaimana niat dan iradatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebanyak itu pahala Allah akan berikan kepada kita, pertolongan Allah akan berikan kepada kita. Kemudian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini sangat malang nasib kita, di mana kita telah menjadikan pekerjaan dunia sebagai pekerjaan kita. Ada yang menganggap profesi sebagai pekerjaannya, ada yang menganggap pertanian sebagai pekerjaannya, ada yang menjadikan bisnis sebagai pekerjaannya, ada yang menjadikan usaha di toko sebagai pekerjaannya, dan belum menjadikan dakwah yang mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita semua untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat sebagai penerus kerja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pekerjaan ini tidak kita anggap sebagai kerja. Untuk itu pertama kita dari dulu ke hati kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar kepada Allah, dosa-dosa kita yang lalu akan diampuni oleh Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kebaikan hasanah kepada kita. Dan di samping itu juga bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ajak seluruh umat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini kita telah melalaikan maksud diciptakannya kita ke dunia ini, yaitu sebagai penerus kerja Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Padahal kita semua, laki-laki, wanita, tua, muda, anak-anak, orang tua, kaya dan miskin, walaupun pejabat, raja dan lain sebagainya, semuanya ini adalah penerus kerja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, naib daripada khalifah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hari ini kita belum menjadikannya sebagai pekerjaan. Maksudnya kita harus istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan terima doa kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan terima doa kita. Beliau katakan lagi tadi bahwa apabila kita membaca Allah maghfirli walil mu'minina wal mu'minat 25 kali tadi, doa apa saja yang kita panjatkan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara ini harus kita pahami dan kita sampaikan kepada setiap umat, kepada setiap umat Islam di seluruh dunia, terutama di negeri kita. Kita langsung berjamaah pergi kampung-kampung, jumpa umat, sampaikan perkara ini supaya umat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama ini belum menjadikan dakwah sebagai maksud hidupnya. Baik.
Dua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap individu daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besar dan kecil, semua ini telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tanggung jawab untuk usaha sebagaimana usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usaha atas seluruh umat manusia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Bapak-bapak sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ada teman, beliau sendirian mendakwahkan kalimat la ilaha illallah kepada manusia. Mendakwahkan bahaya manusia ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan berjaya. Makhluk tidak bisa berbuat apa-apa. Segala sesuatu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abu Jahal mengatakan, kami kalau perlu hujan, kami menyembah berhala hujan. Kalau kami sakit, kami menyembah berhala yang menimbulkan penyakit. Kami minta ini itu, menyembah berhala yang mengurusi masalah itu. Kamu katakan tidak ada ilah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan, Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan penyakit, Allah Subhanahu wa taala yang berbuat segalanya. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendakwahkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian karena segala sesuatu datangnya dari Allah, Allah Subhanahu wa taala yang berbuat, Allah Subhanahu wa taala juga manfaat maghfirah. Maka sudah semestinya kita ingin hanya kembali kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, menghubungkan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah niat yang harusnya kita buat. Kita buat niat bagaimana niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah kita jadikan seluruh umat manusia, seluruh alam sampai kiamat masuk dalam target kita, niat kita. Sehingga pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan diberikan kepada kita, dan pahala yang besar juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Bahwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti hendaknya menjadikan dakwah ini sebagai maksud hidup kita. Semua sudah menjadikan dakwah maksud hidup insyaallah. Bahwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan langsung membelah langit sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia mengucapkan lagi, maka akan semakin dekat kepada Allah. Dia ucapkan lagi, maka akan semakin dekat kepada Allah. Inilah yang harus kita sampaikan kepada semua umat. Bahwa kita ini dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Kita dihantar bukan untuk menghasilkan dunia, bukan untuk menghasilkan pangkat, bukan untuk menghasilkan pekerjaan, tapi dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini untuk melanjutkan kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyampaikan agama ini ke seluruh umat manusia bagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita tasyabuh meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam niat kita dan usaha kita, maka pahala yang besar Allah akan berikan kepada kita. Kemudian apabila kita bawa kalimat la ilaha illallah ini keliling dari satu rumah ke rumah, kita jauh dan jumpa manusia, kita minta mereka juga untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berikan kepada mereka hasanah. Dan atas semua itu Allah SWT akan berikan kepada kita pahala. Kalau waktu kita keliling jauhlah, turun hujan kita kena hujan, maka keliling kita ini sudah dapat pahala, kena hujan pun dapat pahala tambahan. Apabila kita terkena debu, maka terkenanya debu itu pun akan memberikan pahala yang lain juga. Kemudian waktu kita jauhlah, kita menahan lapar, maka atas itu pun Allah berikan pahala yang lain lagi. Maka setiap kesulitan, penderitaan yang kita alami dalam mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, kita kelilingkan kalimat la ilaha illallah, sampaikan kepada semua umat. Atas semua penderitaan itu Allah Subhanahu wa taala berikan pahala masing-masing atas setiap penderitaan. Maka apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menyatakan azan sekian dakwah masuk hidup kita.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kerja agama ini, dalam mendapatkan kalimat la ilaha illallah ini, apabila kita menghadapi berbagai macam kesulitan, lapar, masalah, maka kita hanya tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Masukkan dalam hati kita kecintaan hanya kepada Allah. Dan kita hanya lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan laporan kepada siapapun. Jangan bilang kepada siapa-siapa. Jangan sampai pandangan kita tertuju kepada orang yang ahli harta, pangkat dan jabatan. Jangan sampai kita menghadap kepada mereka. Tawajuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ini dalam keadaan buat kerja agama, dalam keadaan lapar, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita dari kelaparan di dalam neraka. Allah akan memberikan makanan kepada kita dalam surga. Allah akan nikahkan kita dengan bidadari-bidadari dalam surga. Bahwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sejak saat sekarang ini hendaknya kita menganggap diri kita sebagai pekerja usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai pekerja dakwah, sebagai penerus kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat sebagaimana niatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menjadikan kerja Rasulullah sebagai kerja kita, usaha dakwah sebagai kerja kita, maka apabila ada orang yang menentang kita, yang melawan kita, merintangi kita, pada hakikatnya mereka bukan merintangi kita, bukan melawan kita, tapi mereka melawan pekerja usaha dakwah, pekerja usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mereka hanya ada dua pilihan. Sama ada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada mereka, atau Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan mereka. Bahwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, apabila kita jadikan kerja dakwah sebagai pekerjaan kita, doa-doa kita akan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa-doa para nabi. Bahkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Pertolongan yang Allah berikan kepada sahabat di perang Badar, Allah Subhanahu wa taala akan sertakan bersama kita senantiasa. Bahwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala beringatkan kepada malaikat supaya meninggalkan seluruh kesibukannya dan hanya sibuk mengamini doa-doa orang yang berpuasa. Kapan saja berdoa akan diamini oleh malaikat. Maka keadaan orang yang menjadikan dakwah sebagai pekerjaannya, menjadikan usaha Rasulullah SAW sebagai pekerjaannya, doanya setiap waktu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam menjalankan kerja agama, kerja dakwah ini, kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Dalam hati Rasulullah SAW penuh dengan perasaan kasih sayang kepada umat. Maka itulah yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Tanamkan dalam hati kita, masukkan ke dalam hati kita perasaan syafaqat, mahabbah, kasihan kepada orang-orang seluruh dunia, orang Amerika, Eropa, orang Cina. Kita kasihani mereka semua. Karena apabila mereka meninggal dunia dalam keadaan kekufuran, tanpa kalimat la ilaha illallah, begitu mati, maka mereka di dalam kubur akan dipatok 99 ular. Dan mereka akan senantiasa dihujani laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus kasihan kepada mereka. Kemudian doa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala terima seluruh umat Islam untuk usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dan yang supaya amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di seluruh penjuru dunia. Kemudian kita sendiri Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selama ini belum menjadikan kerja Rasulullah, kerja dakwah ini sebagai pekerjaan kita, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari kesempitan, dari kesusahan, dan Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari jalan yang tidak kita sangka.
Dan kemudian Allah akan memberikan kepada kita hujan yang deras. Allah memberikan kepada kita anak yang banyak, harta yang banyak. Allah SWT akan membuatkan untuk kita kebun-kebun dan sungai-sungai. Bahwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kita sejak sekarang kita niat kita azam untuk menjadikan usaha dakwah sebagai pekerjaan kita, kerja usaha Rasulullah SAW sebagai pekerjaan kita. Dan di waktu-waktu yang lalu kita belum menjadikan kerja ini sebagai pekerjaan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua bersedia menjadikan kerja Rasulullah sebagai pekerjaan kita. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang yang buat kerja agama. Bagaimana kisah Nabi Musa alaihi salam ketika beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi menjumpai Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam takut dan minta, ya Allah, sertakan Harun saudara saya dalam tugas ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, silakan, dan kalian jangan takut. Pergilah kalian berdua menjumpai Fir'aun. Serulah dia kepadaku, aku bersama kalian berdua. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama kita. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama kita. Maka kita jangan takut kepada siapapun dan jangan mengharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengharap hanya kepada Allah dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita usaha untuk meniru amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita, keluarga kita, para wanita di rumah-rumah, di masjid-masjid, kita hidupkan amal masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dalam usaha mendirikan amal-amal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, apabila kita menghadapi kesusahan, kesulitan, kita hanya tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan terkesan dengan apa yang ada di tangan orang kafir, orang Amerika, Eropa. Kita jangan terkesan dengan mereka. Bahwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kita jangan mengharap apa yang ada dalam tangan mereka. Kita hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kita kasihan kepada mereka. Mereka hidup dalam keadaan jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita ini yakin hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, kita tidak laporan, tidak sampaikan keperluan-keperluan kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita rezeki, harta tanpa kerja, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita barang-barang tanpa uang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelesaikan urusan-urusan kita, memenuhi keperluan-keperluan kita tanpa barang-barang. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang harus kita tanamkan di dalam hati kita dengan keyakinan. Kita ucapkan lagi dan lagi, kita ada alasan lagi dan lagi. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantar kita, dan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantar kita untuk kerja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadikan kerja ini sebagai pekerjaan kita. Begitu jadikan dakwah sebagai pekerjaan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Bahwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang kita harus kerjakan. Jadi begitu kita bangun dari situ, yang pertama kali kita kerjakan adalah kita dakwahkan bagaimana yang dakwahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan berjaya. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bayangkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan lagi, sehingga kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam hati kita. Yang kedua, kita buat halaqah iman. Kita buat halaqah iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita bayangkan kebesaran Yudhul Ghair, kemudian kisah para nabi, kampung akhirat, surga, neraka. Kita bayangkan dengan sedetail-detailnya, sehingga setelah mendengar muzakarah imannya itu, kita akan seakan-akan surga neraka itu ada di depan mata kita. Seakan-akan pemandangan surga dan neraka itu di depan mata kita. Kepada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita buat halaqah ta'lim fadhail. Kita dengarkan fadilah-fadilah amal,
yang dengan mendengar fadilah-fadilah amal tersebut akan datang dalam hati kita semangat untuk beramal. Kemudian kita sibukkan diri kita dalam zikir, dalam ibadah, dalam amal-amal intirodi. Zikir ibadah ini kita jaga, amal-amal intirodi kita jaga. Apabila kita kerjakan 4 amalan ini, kemudian kita mengerjakan sholat, maka sholat kita akan ada ruhnya, sholat kita baru akan ada kekuatannya. Berapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang telah buat usaha dakwah tabligh ini, maka dia punya hubungan ta'aluk dengan Syekh Ilyas rahimahullah. Berapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita belajar. Beliau katakan supaya bapak-bapak sekalian datang lagi dan lagi melewat, di mana dulu Maulana Ilyas rahimahullah dalam usaha pertama kali di sana. Maka anwar nur dari usaha beliau sampai hari kiamat akan memancar di sana. Ketika kita datang lagi dan lagi ke sana, maka kita akan mendapatkan anwar nur itu. Bahwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah itu kita pergi ke Mekah, Madinah. Kita di sana juga, di sana Rasulullah SAW telah berusaha agama. Anwar usaha agama usaha dibuat Rasulullah SAW sudah terpancar di sana. Kita datang lagi dan lagi, kita akan mendapatkan anwar itu. Dan kita niatkan untuk menghidupkan amal Rasulullah SAW ini di seluruh penjuru dunia. Ya Allah, kita jalankan, kita hidupkan amal Masjid Nabawi di seluruh alam, insya Allah. Dan kemudian juga ulangi kembali supaya datang lagi dan lagi lewat ke India sana. 4 bulan India, Pakistan, Bangladesh sama mewah. Insyaallah mewah. Terakhir, silakan Pak Yusuf. Silakan 4 bulan. Ayo dulu, silakan Pak. Yang terakhir. Silakan berdiri. Ayo tinggi.